Orang bisa tidur di ranjang yang sama, tapi bangun dengan rahasia yang berbeda. Hujan turun deras di Jalan MT Haryono sore itu, seperti biasa, tidak peduli siapa yang sedang patah, siapa yang sedang berharap. Klakson bersahutan, lampu merah memanjang seperti antrean nasib yang tidak pernah selesai. Jakarta selalu begitu, bising, padat, dan kejam pada orang-orang yang datang dengan hati terlalu jujur. Namaku Alia Prameswari, usiaku 25, dan aku sedang berada di titik hidup di mana semuanya terlihat baik-baik saja di luar, tapi retak parah di dalam. Aku bekerja sebagai konten strategis di sebuah agensi digital di kawasan Sudirman. Gaji cukup. Apartemen kecil di Tebet. Kopi setiap pagi. Pacar yang terlihat mapan. Dan satu rahasia yang tidak pernah berani kuucapkan pada siapapun. Pacarku bernama Raka Mahesa. Analis keuangan. Rambut selalu rapi. Sepatu selalu bersih. Hidupnya seperti spreadsheet, terencana, efisien, tanpa kejutan. Kami bertemu 2 tahun lalu lewat teman kantor. Raka bukan tipe pria yang membuat jantung berdebar, tapi dia memberi rasa aman. Dan di Jakarta, rasa aman seringkali terasa lebih berharga daripada cinta yang membakar. Kamu capek, ya? Tanyanya malam itu saat aku masuk apartemen. Dia sudah duduk di sofa, menungguku seperti biasa. Aku mengangguk dan menjatuhkan tas, meeting seharian. Raka bangkit, mengambil air minum untukku. Gerakannya teratur, hampir tanpa emosi. Kita makan apa? Tanyanya. Aku menatap punggungnya, dan entah kenapa, dadaku terasa kosong. Hubunganku dengan Raka baik-baik saja, tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada drama berisik. Justru itu masalahnya. Kami jarang tertawa, jarang berbagi mimpi, dan terlalu sering membicarakan masa depan seperti kontrak kerja. Kalau tahun depan kita nikah, cicilan apartemen masih masuk, katanya suatu malam. Aku diam. Bukan karena aku tidak mau menikah, tapi karena aku tidak tahu dengan siapa aku ingin benar-benar hidup. Semua berubah di hari Jumat itu. Aku sedang menunggu kopi di sebuah kedai kecil di Kemang, ketika seseorang menyebut namaku dengan suara yang sudah lama terkubur di ingatan. Alia? Aku menoleh. Dan dunia seolah berhenti. Arya Wicaksana. Rambutnya sedikit lebih panjang. Kulitnya lebih gelap. Senyumnya masih sama. Senyum yang dulu membuatku yakin hidup bisa lebih dari sekadar bertahan. Kamu, suaraku tercekat, kamu masih di Jakarta? Dia tertawa kecil, baru balik. 2 bulan. Arya adalah masa laluku, laki-laki yang dulu aku cintai terlalu dalam, dan kutinggalkan karena mimpi kami tidak pernah searah. Kami duduk berhadapan, kopi dingin di antara kami. Kamu kelihatan lebih dewasa, katanya. Kamu kelihatan lebih bebas, balasku. Arya mengangkat bahu, bebas itu mahal. Dan sepi. Kalimat itu menancap. Dulu, Arya ingin menjadi fotografer lepas, keliling kota, hidup dari proyek ke proyek. Aku ingin stabil, aku memilih Jakarta versi aman dan meninggalkannya tanpa benar-benar menoleh ke belakang. Aku dengar kamu kerja di agensi, katanya, masih nulis? Aku mengangguk, masih. Tapi buat klien. Dia tersenyum miris, kamu selalu punya bakat, Li. Jangan sampai hilang. Saat aku pulang malam itu, ponselku penuh pesan dari Raka. Kamu di mana? Aku nunggu, kabarin dong. Aku menatap layar lama sebelum membalas. Lembur. Capek. Besok ya. Itu bohong. Dan itulah pertama kalinya aku sadar, kebohongan kecil seringkali menjadi pintu masuk kehancuran besar. Di balkon apartemenku, aku menatap lampu-lampu kota Jakarta berkilau seperti janji, indah dari jauh, melelahkan dari dekat. Aku memikirkan Raka, dengan ketenangan yang membuatku mati perlahan, dan Arya, dengan kekacauan yang membuatku merasa hidup. Aku belum memilih siapapun. Tapi Jakarta sudah mulai memaksaku. Dan aku tidak tahu saat itu, bahwa pertemuan sore ini akan menyeret kami bertiga ke arah keputusan yang tidak bisa dibatalkan, dan satu rahasia besar yang akan menghancurkan semuanya di akhir. Jakarta tidak pernah memberi ruang untuk ragu terlalu lama. Ia akan menabrakmu dengan deadline, kemacetan,
dan tuntutan hidup sampai kamu terpaksa memilih, meski hatimu belum siap. Aku mulai sering bertemu Arya, tidak terang-terangan. Tidak juga sembunyi-sembunyi. Kami bertemu di sela waktu, kedai kopi kecil di Blok M, trotoar panjang di Sudirman saat malam minggu, halte Transjakarta yang terlalu ramai untuk percakapan jujur. Arya masih sama, hidupnya tidak rapi, tapi penuh cerita. Aku motret buat media luar, katanya suatu sore, isu kota, penggusuran, orang-orang yang gak pernah kelihatan di Instagram. Aku mendengarkan dengan dada hangat, bukan karena ceritanya, tapi karena cara dia bicara tentang hidup dengan mata menyala. Capek? Tanyaku. Banget, jawabnya jujur, tapi aku ngerasa hidup. Kalimat itu membuatku diam. Kapan terakhir kali aku merasa hidup? Di sisi lain, Raka semakin serius. Ia mulai membicarakan tanggal, gedung, tabungan. Ibunya mulai sering meneleponku. Kamu cocok sama Raka, kata ibuku suatu malam, dia stabil, bertanggung jawab. Aku mengangguk, karena tidak tahu cara menjelaskan bahwa stabil bisa terasa seperti tenggelam perlahan. Suatu malam, Raka memegang tanganku. Alia, katanya pelan, kamu bahagia sama aku? Pertanyaan sederhana, jawaban yang seharusnya mudah. Tapi aku tidak langsung menjawab. Dan dari diamku itu, Raka mulai tahu, ada sesuatu yang sedang menjauh darinya. Raka bukan orang bodoh, dia melihat perubahan kecil. Aku yang sering tersenyum sendiri, ponsel yang selalu kubalik, alasan lembur yang terlalu sering. Suatu malam, dia berkata, kalau ada orang lain, bilang aja. Nada suaranya tenang, justru itu yang membuatku merasa bersalah. Tidak ada, jawabku, kebohongan kedua. Dan seperti kota ini, satu kebohongan selalu mengundang kemacetan yang lebih panjang. Di sebuah rooftop bar sederhana di Kuningan, Arya akhirnya berkata, aku nggak datang buat ngerusak hidupmu, Li. Lampu kota berkilau di bawah kami. Tapi aku juga nggak bohong, lanjutnya, aku masih cinta sama kamu. Aku memejamkan mata. Aku punya pacar, kataku lirih. Aku tahu. Aku nggak bisa janji apa-apa. Aku juga nggak minta, jawabnya, aku cuma mau jujur. Kejujurannya terasa seperti pisau, menyakitkan, tapi bersih. Takdir, seperti Jakarta, suka mempertemukan orang di waktu paling salah. Hari itu kantor mengadakan acara peluncuran kampanye di sebuah galeri seni di Senayan, klien besar. Media datang. Fotografer di mana-mana. Dan di antara mereka, Arya. Aku membeku. Beberapa menit kemudian, Raka datang menyusulku, matanya menyapu ruangan dan berhenti tepat pada Arya, yang sedang berbicara denganku. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada teriakan, tidak ada drama berisik. Hanya keheningan yang terlalu jujur. Malam itu, di parkiran gedung, Raka berkata, jadi ini dia. Aku tidak menyangkal. Kamu selingkuh? Aku, bingung, jawabku. Raka tertawa kecil, pahit. Bingung itu hak orang yang belum memilih, katanya, kamu sudah lama memilih. Kamu cuma belum berani mengaku. Kata-katanya tepat sasaran. Raka memberi waktu seminggu. Aku nggak mau jadi opsi, katanya, kalau kamu mau aku, kamu harus sepenuhnya di sini. Seminggu terasa seperti 1 tahun. Aku bertemu Arya terakhir kali di tepi Kali Ciliwung yang sudah direvitalisasi. Aku nggak bisa janji masa depan yang rapi, katanya, tapi aku janji jujur. Aku menangis. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar, aku harus kehilangan seseorang, apapun pilihanku. Aku memilih Raka. Bukan karena cintaku padanya lebih besar, tapi karena aku takut kehilangan pijakan. Aku menelepon Arya. Maaf, kataku, aku nggak cukup berani. Arya diam lama. Aku harap kamu bahagia, katanya akhirnya dan sambungan terputus. Persiapan pernikahan berjalan cepat undangan. Gedung. Foto prewedding. Semua terlihat tepat. Tapi setiap malam, aku merasa semakin jauh dari diriku sendiri. 2 minggu sebelum hari H, aku menerima email anonim. Isinya 1 file PDF dan 1 kalimat. Kamu pantas tahu kebenarannya. Aku membuka file itu.
Laporan medis. Nama pasien, Raka Mahesa. Diagnosis, gangguan afektif berat dengan kecenderungan kontrol obsesif. Catatan tambahan, hubungan romantis sering dijadikan alat stabilisasi emosi. Tanganku gemetar. Aku teringat semua hal kecil, cara Raka mengatur hidupku membuatku merasa bersalah saat berbeda, menyebut cintanya sebagai keamanan. Itu bukan cinta, itu ketergantungan. Aku membatalkan pernikahan. Jakarta heboh, keluarga marah, Raka hancur. Tapi untuk pertama kalinya, aku jujur. Aku tidak kembali pada Arya, tidak juga mencari pengganti. Aku pindah dari apartemen itu, mengundurkan diri dari pekerjaan dan mulai menulis lagi. Tentang kota, tentang perempuan yang belajar memilih dirinya sendiri. Setahun kemudian, aku melihat foto karya Arya di sebuah pameran. Judulnya, Perempuan yang Berani Pulang. Aku tersenyum. Jakarta tetap bising, tetap kejam. Tapi aku tidak lagi tersesat di dalamnya. Karena akhirnya aku mengerti, cinta segitiga ini bukan tentang dua laki-laki, melainkan tentang keberanian seorang perempuan untuk memilih dirinya sendiri.